Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizky Febriani Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asyifa Amisaliani, Nur Aisyah, Siti Nurhalijah, dan saya sendiri, Rizky Amalia, akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tren Investasi dengan Sistem Binary Option. Next. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian dan perkembangan binary option di dunia. Yang kedua, cara kerja dari binary option. Yang ketiga, ada istilah-istilah dalam binary option. Dan yang keempat adalah dampak negatif binary option dan solusi penyelesaiannya. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dan perkembangan binary option di dunia, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Asyifa Amisaliani. Kepada Asyifa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan perkembangan binary option di dunia. Binary option merupakan suatu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Seseorang melakukan binary option trading atau perdagangan opsi binar dengan meraih keuntungan sejumlah harga aset yang telah ditentukan, fixed value, atau kehilangan nilai yang telah diletakkan. Prediksi harga aset tersebut dilakukan dengan menggunakan gejala naik turunnya harga atau fluktuasi yang terjadi pada binary option trading sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam periode waktu tertentu. Perkembangan binary option. Binary option dimulai dikenal secara luas pada tahun 2006 melalui konferensi First Chicago Board of Option Exchange (CBOE) di mana selanjutnya menjadi aset yang dapat diperjualbelikan pada tahun 2008. Sejak saat itu, popularitas dari binary option telah meningkat sehingga dapat disandingkan dengan retail forex market. Sistem binary option di negara Indonesia sendiri kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya platform trading berbasis binary option, yaitu Binomo, yang memiliki iklannya kerap kali ditayangkan di YouTube oleh seorang karakter fiksi bernama Budi. Kemunculan iklan dari Binomo menyebabkan masyarakat menjadi tergiur akan investasi sehingga menjadi tren akhir-akhir ini. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Asyifa. Untuk pokok bahasan yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Asyifa, yaitu tentang cara kerja binary option. Secara umum, cara kerja atau penggunaan binary option terbagi menjadi 7 tahap, yaitu 1. Pengguna diminta untuk registrasi pada penyedia binary option. Yang kedua, pengguna melakukan deposit dengan jumlah yang berbeda, tetapi pada umumnya sebesar $10.
3. Pengguna memilih indeks. 4. Pengguna memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. 5. Aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuntungan dari transaksi. 6. Pengguna memilih durasi transaksi. Dan yang ketujuh, pengguna diharuskan menebak dalam durasi yang sebelumnya sudah dipilih, apakah harga indeks berada di atas atau di bawah saat memulai transaksi. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Seperti yang sudah dijelaskan, jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, tapi pada umumnya sudah $10. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam binary option. Istilah-istilah dasar dalam binary option ada 4, yaitu 1. Call and high digunakan ketika harga aset diperkirakan naik. Yang kedua, put atau low digunakan ketika saat harga aset diperkirakan turun. Dan yang ketiga, in the money, ketika prediksi benar sehingga pengguna mendapatkan profit atau keuntungan dari transaksi. Dan yang keempat, out of the money, ketika prediksi salah sehingga pengguna tidak mendapatkan profit atau keuntungan dan modal yang digunakan akan hangus. Sekian penjelasan dari saya. Serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah atas penjelasannya. Selanjutnya, dampak negatif dari binary option akan dijelaskan lebih lanjut oleh Siti Nurhalijah. Kepada Siti Nurhalijah dipersilahkan. Baik, selanjutnya dampak negatif binary option. Dampak negatif yang terjadi ketika menggunakan binary option tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain adalah 1. Rawan mengalami scam atau penipuan. Scam atau penipuan terjadi karena semua binary option tidak ada yang terregulasi di bawah institusi negara. Broker saham atau forex yang legal tentunya harus terregulasi oleh badan pemerintah negaranya masing-masing. Jika broker di Indonesia harus terregulasi oleh Bapeti, maka broker luar negeri harus terregulasi oleh lembaga berwenang di negaranya, seperti FCA, ESIC, CFTC, dan NVA dari Amerika Serikat. Walaupun mereka mengaku terregulasi, namun hanya di bawah organisasi tertentu atau di bawah organisasi judi. Tidak adanya regulasi tersebut mengakibatkan pemerintah atau lembaga resmi bernegara tidak dapat mengawasi penggunaan binary option tersebut. Yang kedua, pencurian identitas. Binary option berbasis internet yang mengumpulkan informasi pengguna yang menggunakannya. Informasi tersebut bisa berupa salinan kartu kredit pengguna, paspor, dan SIM. Informasi yang telah dikumpulkan digunakan untuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab, namun hal itu juga dapat berdampak buruk terhadap identitas para pengguna binary option. Yang ketiga, yaitu penipuan melawan broker binary. Trader atau trading melawan dirinya sendiri pada binary option, contoh sederhananya adalah Anda datang sendiri ke kasino, lalu berjudi melawan kasino itu sendiri atau host. Tidak ada yang dapat melawan host atau kasino. Kemenangan akan didapatkan tetapi hanya sesekali dan dalam jangka yang singkat. Hal tersebut dikarenakan host bisa berbuat apapun yang dikehendakinya karena ia mengontrol semuanya. Yang keempat, profit hasil akan dibatasi. Risiko yang diambil oleh trader binary option selalu lebih besar dari reward-nya, sehingga rasio risk to reward selalu merugikan tradernya. Contoh kasusnya adalah ketika payout 60%, berarti rasio risk to reward-nya adalah 1:0,6. Reward atau keuntungan yang didapatkan oleh trader bukan sebesar 1, tapi hanya maksimal 0,6. Ketika prediksinya benar, rasio risk to reward di binary option dalam jangka panjang cenderung membuat trader mengalami kerugian. Yang kelima, tidak bisa mengatur risiko.
trading saham atau forex dapat mengatur risikonya masing-masing. Trader dapat mengalami proporsi risiko kecil dibanding modal dengan memasang stop loss atau cut loss. Sebaliknya, trader pada binary option tidak dapat melakukan hal tersebut. Risiko yang diambil selalu maksimal, artinya 100% uang yang dipakai untuk deposit akan habis ketika trader mengalami kekalahan. Yang keenam, tidak bisa menyelamatkan diri jika salah prediksi. Pada trading saham atau forex, posisi bisa bertindak ketika misalnya pasar bergerak tidak sesuai dengan harapan. Ia bisa close posisi trading lebih awal dengan kerugian yang minimal. Sebaliknya, trader binary option tidak dapat melakukan hal tersebut. Ia hanya bisa menunggu uangnya atau modal yang dijadikannya deposit tidak bersisa ketika pasar bergerak tidak sesuai prediksi. Yang ketujuh, legalitas yang belum jelas. Legalitas binary option masih belum jelas di Indonesia. Bahkan di banyak regulator finansial di Indonesia. Faktor utamanya adalah karena binary option sering dianggap sebagai bentuk perjudian daripada investasi. Bentuk perjudian tersebut dapat diketahui pada cara kerja binary option, yang dapat menimbulkan pengguna kehilangan modal investasi ketika prediksinya salah. Selain itu, binary option tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset yang ditentukan. Yang kedelapan, menimbulkan gangguan kesehatan termasuk emosi pengguna. Sistem binary option dapat membuat emosi pengguna menjadi naik, turun, dan detak jantung tidak stabil. Gangguan kesehatan terjadi akibat binary option memiliki harga aset yang tidak tetap dan pikiran akan ditekan secara terus-menerus untuk memprediksi harga aset tersebut, sehingga memicu tingkat stres tinggi dan berdampak pada kesehatan, baik fisik, emosi, maupun mentalnya. Gangguan tersebut akan berdampak semakin buruk kepada pengguna yang mengalami kerugian modal atau out of the money. Baik, saya akan serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Nurhaliza yang sudah menjelaskan mengenai dampak negatif binary option. Selanjutnya, yaitu ada solusi menghindari binary option atau trading ilegal. Ada beberapa solusi untuk menghindari trading ilegal berbasis sistem binary option, yaitu ada 4 solusi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan, khususnya pada masyarakat Indonesia. Sebagian besar nasabah yang merasa tertipu dari kasus binary option ini disebabkan karena kurangnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Kemudian, masyarakat juga tergiur keuntungan yang besar dengan cara relatif instan tanpa mempertimbangkan adanya risiko yang akan terjadi. Cara kerja dari binary option juga cukup sederhana, hanya dengan menebak naik atau turunnya harga sebuah aset. Masyarakat Indonesia harus meningkatkan kemampuan literasi digital dan literasi keuangan agar tidak menjadi sasaran yang paling mudah dilakukan penipuan dengan berbasis investasi. Yang kedua, selalu waspada dengan penawaran investasi yang tidak masuk akal. Masyarakat sebagai investor harus selalu waspada ketika menerima tawaran-tawaran investasi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan langsung menerima tawaran investasi dengan bujukan imbalan yang didapatkan tinggi tanpa risiko. Penawaran investasi ilegal juga dipengaruhi oleh potensi ekonomi, penghasilan, dan pengetahuan masyarakat. Semakin banyak penghasilan masyarakat, maka semakin banyak pula penawaran investasi ilegal. Peningkatan penawaran tersebut akan berdampak buruk ketika tidak diiringi dengan literasi keuangan yang baik. Yang ketiga, ada segera melaporkan jika ada dugaan adanya trading ilegal kepada Satgas Waspada Investasi. Masyarakat dapat melaporkan informasi tersebut melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang terakhir, memilih investasi yang sudah legal atau legalitasnya terjamin.
Investasi yang sudah legal ditandai dengan adanya regulasi di pemerintah atau lembaga negara secara resmi sehingga dapat diawasi otoritas jasa keuangan atau OJK, serta mitra distribusi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Contoh investasi legal yang dikelola oleh Bareksa adalah reksadana, surat berharga negara atau SBN, retail, dan emas. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.